keluarga juga tidak meyakini kalau Dr. Sunardi ini terjerat terorisme, mengingat beliau itu dalam kesehariannya tidak dalam pelarian, juga melakukan aktivitas medis di klinik. Kita menjamin bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh petugas Densus telah mengikuti prosedur. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, mungkin Anda sudah mengikuti informasi mengenai penembakan atau aksi Densus 88 anti teror yang melakukan tindakan tegas dan terukur menembak mati tersangka teroris Dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini menuai perhatian publik dan juga menuai pro dan kontra. Pihak aparat menyatakan Dr. Sunardi terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan yang bisa mencelakai atau membahayakan petugas serta masyarakat yang ada di sekitar lokasi saat itu. Dan seperti yang kita tahu, setiap kali ada tindakan penembakan ataupun penembakan dilakukan oleh Densus yang berujung pada matinya tersangka atau terduga pelaku teror ini di lapangan pasti akan menuai kontroversi. Dan kali ini pun juga demikian, hingga akhirnya berujung pemanggilan Densus 88 ke Komnas HAM untuk memberikan sejumlah klarifikasi, baik itu dugaan adanya pelanggaran HAM dan lain-lain. Dan malam ini Dua Sisi juga akan menggali sejauh mana keterlibatan Dr. Sunardi dalam jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Selengkapnya akan kami hadirkan usai tayangan berikut ini. Keluarga hingga tadi malam itu tidak menerima surat penangkapan dari Densus 88. Artinya keluarga tidak tahu status hukumnya ataupun perkara yang menerima Dr. Sunardi. Kita menjamin bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh petugas Densus telah mengikuti prosedur yang dilatihkan, di drill terhadap mereka. Ya, judul diskusi kita malam hari ini, kenapa Dr. Sunardi tersangka teroris ditembak mati. Untuk mendiskusikannya sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Sudah ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto dari Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Boleh digunakan mic-nya nanti Pak ya. Kemudian ada Bung Mustafa Narawardaya, pegiat media sosial. Selamat malam Bung Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung secara virtual malam hari ini bersama kita ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divhumas Polri yang sudah bergabung juga. Selamat malam Pak Ramadan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Endro Sudarsono dari tim advokasi The Islamic Study and Action Center. Selamat malam Pak Endro. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Sebelumnya kami juga ingin memberikan apresiasi yang luar biasa karena upaya Densus untuk mengakhiri atau menumpas, memberantas tindakan teror dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun setiap kali pemirsa peristiwa ini muncul ke publik tentunya menimbulkan sejumlah kontroversi. Lagi-lagi operasi Densus yang menimbulkan korban jiwa, menuai kontroversi. Nah, kita akan berdiskusi mengenai hal ini. Pertama kali saya ingin ke Pak Ramadan terlebih dahulu. Pak Ramadan, mungkin bisa dijelaskan kronologis apa sesungguhnya yang terjadi hingga berujung pada dilakukannya tindakan tegas terukur menembak mati tersangka teroris Dr. Sunardi di Sukoharjo. Baik, Mbak Dwi Anggia. Sebelumnya tentu sebagai insan manusia kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Su karena peristiwa
penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap beliau. Semoga beliau husnul khotimah. Baik, kami akan menyampaikan, sebelum kronologis tentunya kami menyampaikan bahwa sebelum dilakukan penegakan hukum, Densus 88 telah melakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan saudara SU adalah tersangka. Nah, dalam proses penegakan hukum tersebut, yang kronologisnya di tanggal 9 Maret di 2022, di mana dilakukan proses penangkapan. Tentu dalam melakukan penangkapan ada SOP yang dilakukan ya, termasuk dalam SOP melakukan keamanan terhadap diri dengan membekali pakaian rompi anti peluru, itu merupakan SOP ya. Kemudian dilengkapi senjata ya, peralatan untuk melindungi diri dan melindungi orang lain tentunya. Pada saat melakukan penangkapan, anggota Densus 88 telah memperkenalkan diri, menyampaikan identitas diri terhadap yang bersangkutan. Jadi mengenalkan diri, identitas adalah penyidik Densus 88 dan menyampaikan maksud dan tujuan dari anggota Densus. Namun saudara SU merespon dengan melakukan perlawanan ya. Seperti di gambar, yang bersangkutan menabrakkan kendaraan yang bersangkutan ya. Kalau kita lihat, ini mungkin saya jelaskan, ini gambarnya ya. Ini kendaraan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan bukan melawan secara fisik yang bersangkutan, tapi dengan mengendarakan kendaraannya, menabrakkan kendaraan ke petugas. Tentu dengan maksud ingin melarikan diri. Dan pada saat ingin melarikan diri juga menabrak sepeda motor masyarakat dan juga kendaraan lainnya. Nah, hal ini tentunya diberikan peringatan kepada anggota ya. Namun sekali lagi peringatan yang diberikan tidak direspon dengan baik atau dihiraukan, sehingga dilakukan penegakan hukum dengan melumpuhkan yang bersangkutan. Nah, ini saya harus sampaikan dulu bahwa penetapan saudara SU sebagai tersangka tindak pidana terorisme. Statusnya sudah tersangka ya Pak Ramadan ya? Tersangka tindak pidana terorisme dan melalui proses yang panjang ya, bukan tiba-tiba menjadikan seseorang menjadi tersangka. Dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga Densus pasti berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pak Ramadan, maaf boleh saya potong sebelum dilanjut Pak, boleh saya potong sedikit, saya ingin bertanya sedikit mengenai pada saat petugas memperkenalkan diri dari penyidik Densus, itu posisi memang kendaraan sedang berhenti ya Pak ya? Berarti sudah diberhentikan Dr. Sunardi? Diberhentikan, jadi sudah berhenti. Okay. Ya, jadi sudah diberhenti, beliau mundur tetapi dicegat. Kemudian ditabrakkan, ya kalau kita lihat dari bentuk kendaraan ya, yang saya tunjukkan tadi, itu bayangkan kalau yang ditabrak manusia ya, kira-kira ya. Jadi sekali lagi, kekerasan atau perlawanan bukan dengan fisik yang bersangkutan, tapi dengan menggunakan kendaraan. Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa yang bersangkutan mengendarai sendiri. Artinya yang bersangkutan bisa mengendarai kendaraan dengan membawa sendiri. Nah, sekali lagi ya, ini yang perlu diketahui, yang bersangkutan itu ditetapkan sebagai tersangka itu buktinya apa? Itu yang harus diketahui dulu ya. Yang bersangkutan itu adalah anggota JI tercatat sejak tahun 2009. Sejak tahun 2010 yang bersangkutan sebagai pemimpin atau ketua atau penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia, HASI. Ya. HASI itu adalah
yayasan yang sudah dilarang karena terafiliasi dengan jaringan teroris JI. Ya. Dan perannya apa? Perannya adalah mendanai, memfasilitasi, merekrut kombatan dan mengirimkan ke Suriah. Tercatat ada 83 orang terkirim yang difasilitasi oleh Hasib. Ya, artinya kita sudah memastikan bahwa yang bersangkutan adalah tersangka. Dan tentu ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa perlakuan terhadap tersangka tindak pidana teroris itu memang berbeda. Kenapa berbeda? Karakter daripada tersangka atau pelaku tindak pidana terorisme itu nekat. Nekat dalam melukai, bahkan nekat dalam membunuh orang, bahkan nekat untuk membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Baik, Pak, nah, tentu ada SOP yang dilakukan. Ya. Sebelum dilanjutkan, Pak Ramadan, maaf sekali kita harus jeda terlebih dahulu. Ini nanti kita akan masuk kepada pertanyaan, apakah selalu harus dilumpuhkan dengan ditembak mati? Kenapa tidak dilumpuhkan sehingga bisa mungkin dimintai keterangan dan lain-lain? Nanti kita lanjutkan, Pak Ramadan. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.